Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam program siaran keagamaan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Apa kabar seluruh pemirsa di mana saja berada? Semoga hari ini di pagi menjelang siang ini kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang akan bersama-sama dengan kita akan berbincang-bincang pada siang hari ini. Sebelum masuk ke materi, mungkin kami persilakan dulu kepada narasumber untuk memperkenalkan diri supaya lebih akrab suasana ini. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang gitu. Ya, oke, monggo silakan Pak. Terima kasih. Nama saya Khairul Mukminin. Kebetulan hari ini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sidoarjo. Ya. Ketua ya? Ketua, siap. Betul sekali. Hari ini ketua sendiri langsung hadir, tidak diwakili. Baik, panggilannya Pak Khairul. Khairul, siap. Oke, baik Pak Khairul. Atau Pak Coy. Pak Coy ya, biar lebih akrab saya panggil Mas Coy gitu ya. Siap. Baik, makasih Mas Coy. Akhir-akhir ini fenomena muncul di masyarakat ini Mas Coy. Sering kita melihat di media sosial, di berita-berita, di media bahwa ada kegiatan-kegiatan remaja yang mengarah kepada istilah sekarang itu adalah kenakalan remaja, marak muncul sekarang. Nah, boleh dijelaskan mungkin bagaimana pandangan Ansor terhadap fenomena kenakalan remaja yang muncul akhir-akhir ini? Iya, mungkin kami juga mengamini hal itu. Ada fenomena kenakalan remaja di tengah-tengah masyarakat. Memang ini saya pikir ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor yang kemudian melatar belakangi itu. Menurut data BPS, memang populasi pemuda mulai dari tahun ini memang angkanya cukup signifikan gitu. Jadi makanya kemudian pemerintah itu sampai hari ini mencanangkan yang namanya Indonesia Emas itu ya. Karena memang diyakini ada yang namanya bonus demografi, bagaimana kemudian data dari masyarakat yang berusia produktif atau pemuda atau remaja ini signifikan secara jumlah atau kuantitasnya, sehingga mungkin akhirnya berpotensi ketika pemuda ini tidak diarahkan dengan hal-hal yang positif, maka yang terjadi adalah menjadi negatif dan munculnya kenakalan remaja itu. Iya, betul. Nah, kalau menurut Ansor dari pengamatan selama ini ya, apa kenakalan remaja apa saja yang seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat itu dalam bentuk-bentuk seperti apa? Iya. Tawuran apa dan sebagainya. Jadi yang terakhir memang yang lagi ngehit hari ini kan gangster ya. Oh iya betul. Gangster, kemudian balap liar ya. Iya. Balap liar, kemudian bahkan kemarin ketika demo di Agustus akhir kemarin ternyata anarko-anarkonya ya mayoritas masih pelajar begitu. Kemudian ada lagi ya judol atau judi online juga merambah ke sampai ke situ ya. Betul ya. Jadi fenomena itu kenakalannya sudah macam-macam gitu. Kalau yang terjadi selama ini sebenarnya itu ada faktor apa sih sampai muncul kenakalan seperti itu? Apakah ada faktor lingkungan, faktor keluarga, atau dan lain-lain itu mungkin? Iya. Apa yang mendominasi? Jadi memang kalau kita sampaikan, memang kata pepatah Inggris mengatakan
the modernity is the risk of culture, bahwa memang modernitas itu adalah sebuah resiko kebudayaan yang tentu tidak bisa kita hindari begitu ya, sehingga cross culture atau budaya-budaya yang masuk mungkin sangat luar biasa bebas ya, kaitannya dengan pengaruh di media sosial, kaitannya dengan pergaulan remaja yang kemudian mungkin karena jiwa dari remaja itu adalah mencoba, mungkin ya, itu psikologi perkembangannya seperti itu, mencoba. Sayangnya yang dicoba ini adalah hal yang negatif gitu loh, sehingga ya memang kontrol dari keluarga minimal, kemudian masyarakat atau bahkan lembaga pendidikan itu menjadi penting ya, seperti itu. Sekarang ini kan Mas Choi ya, itu dikenal dengan era digital. Betul. Dan seberapa besar sih sebenarnya pengaruh digital ini di perkembangan remaja ini dalam mendukung kegiatan-kegiatan mereka yang sifatnya anarkis, yang ya kenakalan mereka muncul, itu seberapa besar pengaruh daripada digital ini tadi? Ya sebenarnya ya seperti dua sisi mata uang ya. Artinya digital ini, era disrupsi ini, ketika kita bisa memanage dengan baik maka akan menjadi positif. Tetapi ketika itu dijadikan negatif maka akan berpotensi menjadi negatif juga. Artinya dua sisi uang ini tentu akan memiliki kans atau sama-sama memiliki peran untuk menjadi positif atau negatif. Ya. Jadi mungkin tergantung penggunaannya terus gitu. Iya, karena memang juga masih banyak remaja yang punya prestasi kaitannya dengan digital ini, misalnya kemudian dropshipper, kemudian misalnya web design, sampai macam-macam gitu ya, bisa menghasilkan uang walaupun masih sekolah gitu. Betul. Ya. Bagaimana perannya dalam menekan tingkat kenakalan remajanya? Masjid, majelis taklim, pesantren, ya, karena salah satu tadi itu bisa menjadi wadah mereka untuk positif. Saya pikir memang ada dua hal yang harus menjadi bekal remaja atau pemuda hari ini ya. Yang pertama adalah imtak dan yang kedua adalah iptek. Imtak ini tidak lain yang memiliki peran ya semestinya lembaga pendidikan atau pondok pesantren, membina iman dan takwa para remaja atau pemuda ini. Dan yang kedua, dengan perkembangan zaman yang sangat luar biasa ini, maka tidak hanya imtak saja, maka harus dibekali dengan iptek ya, begitu. Bagaimana kemudian perkembangan komputer mulai dari awal komputer menjadi laptop misalnya begitu, kemudian laptop berubah menjadi tablet misalnya, yang tidak ada tombolnya lagi, touchscreen begitu ya. Itu masih hardware-nya, belum lagi software-nya dengan banyak media sosial, mulai dari Facebook ya, kemudian Instagram, Twitter, WA, dan X dan seterusnya. Saya pikir pemuda atau pelajar tidak boleh apatis dengan perkembangan ini. Mereka harus adaptif, maka tidak lain bekal itu harus dua ini, iman dan takwa. Tidak lain ini adalah perannya lembaga pendidikan, pondok pesantren, majelis taklim ya, termasuk kami organisasi kepemudaan yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama gitu. Oke, jadi Ansor ini sebagai organisasi kepemudaan tentunya punya peran ya, dalam membentuk karakter positif dari kalangan pemuda. Nah, sejauh ini sudah sampai di mana peran
PP Ansar ini Iya, dalam oke. menekan tingkat kenakalan remaja, Jadi khususnya di Sidoarjo. betul ya, Kita lingkup Sidoarjo aja. kegiatan kita sangat variatif kaitannya ini. Ada beberapa kegiatan penyuluhan misalnya, Iya. karena ada bidang atau departemen kami itu salah satunya kaitannya dengan kesehatan dan narkoba. Jadi kita kerjasama dengan BNN mengadakan penyuluhan ke desa-desa. Bahkan ketika kita mengadakan pelatihan atau kaderisasi, ada satu materi tentang BNN atau tentang narkoba gitu ya. Yang kedua, kita juga karena kemarin ada gangster, ada geng motor yang juga hari ini menjadi Ya cukup meresahkan memang. meresahkan. Akhirnya kita bikin kegiatan yang namanya ngaco, ngaji coro opoai. Oh, iya. Wah, istilah baru ini. Ya. Kebetulan ini kita adakan dengan teman-teman skuteris atau Vespa di Sidoarjo. Iya. Jadi mereka datang ke kita gitu ya, mereka kepingin ngaji, ya dengan berbagai macam kenakalannya ya, full tato badan, kadang ketemu juga bau minuman dan seterusnya. Tapi mereka kepingin ngaji ke kita. Masya Allah, ya, luar biasa. Alhamdulillah, kemudian kita realisasikan, insya Allah ini akan ada berpat-pat begitu. Kemarin kita laksanakan di PCNO, alhamdulillah dihadiri langsung juga oleh Ketua PCNO Kiai Zainal gitu. Karena beliau juga punya Vespa gitu. Saya juga punya Vespa, jadi kita ketemu di situ ngobrol ngaji, ngobrol diskusi ngaji, ya ngaji ringan aja gitu. Gitu. Akhirnya dari pertemuan itu mereka minta untuk ada setoran ngaji Al-Quran dewasa gitu. Iya, saya salut dengan kegiatan Ansar ini. Jadi Ansar itu merangkul, tapi bukan memukul ya. Betul. Jadi memang mungkin salah satu pendekatan yang paling bagus itu dengan memasuki komunitas-komunitas mereka gitu loh. Ada komunitas CB, skuter itu kan juga semuanya saya itu mungkin tindakan yang paling positif sekali karena kita berusaha mendekati mereka menuju komunitas jadi mereka, lalu jangan heran ketika ketemu anggota Ansor atau Banser kok banyak tatonya. Itu kan nggak masalah, yang penting nyopo masjid kan. mungkin itu bagian dari mereka menuju taubatan nasuha, mungkin begitu, karena suatu saat pernah itu ada ingin ikut Banser ke Sidoarjo dari Bali. Beliau ini mu'alaf yang ternyata datang ke kita itu di semua tubuhnya itu full tato. Mu'alaf dia, mu'alaf. Kemudian kita ini mau nggak terima, ini jangan-jangan penyusup lagi. Jangan-jangan penyusup. Akhirnya oke lah, kita terima. Apa yang terjadi setelah ikut pelatihan Banser? 2 minggu setelahnya itu meninggal dunia. Ya, itu sampai merinding saya ini menceritakannya ini ya. Jadi mudah-mudahan itu bagian dari taubatan nasuhnya begitu. Terus tadi disinggung terkait fungsi penyuluhan juga dari Ansar. Adakah sinergi antara Ansor dan Kementerian Agama khususnya mulai penyuluh agama dalam melakukan pembinaan moral di kalangan generasi muda kita? Kebetulan mayoritas penyuluh juga kayaknya anggota Ansor. Jadi sinergi ya, betul ya. Saya juga appreciate kaitannya dengan programnya Kemenak yang keluarga maslahah itu kan hari ini juga masih running ya. Jadi kalau sinergitas, insya Allah sampai kecamatan kita sangat sinergitas dan kolaborasi lah ya begitu. Apakah ada program khusus dari Ansar itu menyasar remaja anak sekolah atau santri dalam bidang pembinaan akhlak? Iya. Jadi memang kita juga sangat terbatas ya. Kalau memang di survei mungkin anggota Ansor itu juga banyak guru gitu. Artinya Banser sangat terlibat kaitannya itu. Tetapi
ada program yang sifatnya momentum. Ketika bulan puasa kita roadshow ke sekolah-sekolah terutama sekolah negeri ya. Jadi memang kadang kita juga anggotanya sangat terbatas karena biasanya kan waktunya bersamaan itu. Tanggal sekian sampai sekian waktunya pondok Ramadan gitu kan, serentak ya, itu kita biasanya hadir di sana dengan mengisi ya tema-tema yang kekinian, misalnya boleh nggak pacaran gitu, yang receh-receh gitu. Bagaimana soleh digital begitu. Jadi kita ya ketika bulan puasa atau memang sesekali kita juga diminta di beberapa sekolah ketika LDKS dan seterusnya itu kita hadir di sana. Oke Mas Zoy, ada lagi satu pertanyaan. Ya. Akhir ini ada kesan bahwa semangat nasionalisme terus semangat keagamaan para remaja itu cenderung menurun. Ini kira-kira langkah-langkah apa untuk mengembalikan semangat nasionalisme terus semangat religi di kalangan anak-anak kita ini? Ada langkah-langkah yang bisa kita tempuh mungkin selain itu tadi memasuki komunitas mereka dan ngaji corong terus ngaji ngopi ada mungkin selain itu mungkin ada lagi cara-cara mengembalikan nasionalisme mereka karena jadi hari ini mungkin di Ansor sendiri juga meyakini bahwa mayoritas mereka itu adalah digital native ya, artinya yang lahir sudah ini istilahnya paham dengan perkembangan digital. Maka yang menjadi tuntunan bagi mereka yaitu tidak lain adalah produk digital ya, yang awalnya adalah tontonan dijadikan tuntunan oleh mereka begitu. Maka kita juga mendesain konten-konten walaupun itu hanya quote-quote yang disampaikan, itu mungkin program yang teknis ya di Ansor ada. Kemudian memang saya pikir semua pihak ini harus memiliki peran yang sama ya, mulai dari keluarga gitu ya, pemerintah juga hadir ya. Alhamdulillah kalau di Sidoarjo ini masih saya pikir keberpihakan pemerintah juga masih oke begitu ya, mulai dari di sekolah negeri harus ada BTQ begitu, baca tulis Al-Quran, tidak hanya PAI tapi ada BTQ, kemudian appreciate kepada remaja juga masih oke. Kebetulan saya kemarin itu juga menjabat sebagai sekretaris KNPI atau Komite Pemuda ya, jadi ada hampir 60 komunitas itu luar biasa ya memang saling berkolaborasi yang saya pikir insya Allah di Sidoarjo ini masih sangat baik ya untuk perkembangan. Memang challenge-nya sangat luar biasa menantang karena Sidoarjo ini di samping kota penyangga Surabaya yang merupakan ibu kota provinsi, di samping itu juga dekat dengan Bungurase, dekat dengan bandara yang itu adalah rentan menjadi tempat peredaran narkoba gitu. Jadi challenge-nya sangat luar biasa, tetapi dengan kerjasama semua pihak saya pikir bisalah kita menjadikan Sidoarjo ini ramah remaja, ramah pemuda. Iya betul sekali. Kenakalan remaja ini kan memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Semua harus ada sinergi seperti yang disampaikan tadi, orang tua, guru dan sebagainya itu. Nah, mungkin ada pesan khusus ya buat para orang tua karena ya itu kan pendidikan awalnya dari rumah, madrasah itu di rumah. Jadi mungkin ada pesan khusus buat para orang tua kan lebih bisa mengawasi anak-anak dan sebagainya.
Ya walaupun memang secara statistik bahwa case atau kasus kenakalan remaja yang dalam kasus kriminal atau pidana itu semakin tahun semakin meningkat, tetapi saya pikir ada banyak faktor memang yang melatar belakangi itu, mulai dari pendidikan atau juga mungkin ekonomi. Tetapi di sini peran keluarga menjadi penting sebagai madrasatul ula begitu ya, sebagai pendidikan yang pertama sebelum keluar rumah. Maka tidak lain orang tua harus menjadi model ya. Orang tua harus menjadi model sebagai uswatun hasanah untuk anaknya ya, minimal di dalam keluarga tersebut, sehingga ketika menjadi keluarga yang baik bisa dicontoh oleh keluarga yang lain, sehingga menjadi lingkungan yang baik. Iya, betul sekali. Yang terakhir mungkin Mas Choi ya, bagaimana Ansar ini melihat masa depan generasi muda ke pembinaan akhlak dan spiritual terus digalakkan bersama Kementerian Agama. Jadi kan kolaborasi ini terus dibangun ya. Bagaimana melihatnya ke depan? Apa kita bisa optimis melihat generasi kita ke depan? Ketika kita salah treatment, tidak lagi menjadi Indonesia emas tapi Indonesia cemas. Kami masih sangat optimis karena kehadiran pemerintah, terutama Kementerian Agama ini, saya pikir juga sangat masif ya. Mulai hari ini juga mulai kuantiti atau jumlah penyuluh juga cukup banyak dan mungkin mumpuni untuk hadir di tengah-tengah masyarakat ya. Bahkan mungkin penyuluh hari ini hadirnya luar biasa ya, mungkin di kegiatan keagamaan, di kegiatan masyarakat, hampir semuanya terlibat ya begitu ya. Jadi saya masih merasa optimis bahwa ke depan ini dengan peran seluruh stakeholder yang ada, dan tidak bisa bekerja sendiri, memang kita harus kolaborasi. Bahkan kami juga kerjasama dengan OKP yang lain, kita baik dengan Pemuda Muhammadiyah, kita juga baik dengan Pemuda LDI, karena memang kita meyakini tidak bisa bekerja secara parsial atau sendiri. Kita harus kolaborasi, dan memang ini adalah eranya kolaborasi. Demikian saya kira, demikian Mas Choi, terima kasih atas kehadirannya. Ada closing statement mungkin terakhir? Ya, jadi memang perubahan itu dimulai dari diri kita gitu ya. Ibda binafsik, mulai dari sekarang, mulai dari saat ini begitu. Ketika ingin perubahan besar, maka jadilah seorang pemimpin, jadi seorang presiden begitu. Jika tidak mampu jadi seorang presiden, maka cukuplah menjadi seorang gubernur begitu. Pimpin provinsimu dengan baik supaya dicontoh dengan provinsi yang lain. Kalau tidak mampu jadi seorang gubernur, maka jadilah seorang bupati. Pimpin kabupatenmu dengan baik biar dicontoh oleh kabupaten yang lain, sehingga menjadi provinsi yang baik. Jika tidak mampu, maka cukup jadilah camat, dan tidak mampu, maka cukup jadi kepala desa. Pimpin desamu dengan baik supaya menjadi lingkungan yang baik. Kalau tidak mampu, ya cukup menjadi ketua RW, ketua RT. Kalau tidak mampu, maka cukuplah menjadi kepala rumah tangga yang baik. Pimpin keluargamu dengan baik supaya dicontoh oleh keluarga yang lain, sehingga menjadi lingkungan yang baik. Kalau tidak mampu, maka cukuplah menjadi diri sendiri yang baik. Maka ternyata perubahan besar itu bisa kita lakukan berasal dari diri kita sendiri. Saya pikir itu mungkin yang kami sampaikan. Baik, semoga bermanfaat. Memang
Pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda Sampai harapan bangsa. Soekarno pernah mengatakan, berikan saya 10 pemuda maka saya akan mengguncangkan dunia. Ya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kita Ya. menjadi anak-anak yang soleh-soleh, berbakti pada bangsa, nusa, agama, dan kepada orang tua. Terima kasih Mas Choi atas Sama-sama. kehadirannya pada siang hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala Amin, sebagai amin, amal amin. jariah bagi kita semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Bimas Islam Kabupaten Kementerian Kabupaten Agama Sidoarjo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.